Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aji Saputra dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai dasar akuntansi pertemuan 1. Karena pada saat ini sedang ada pandemi corona, maka presentasi saya lakukan melalui video. Tujuan 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. 7. Menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. 1. Perusahaan manufaktur. Di sini misalkan ada perusahaan Honda. Produknya adalah mobil dan motor. Perusahaan Intel, komputer. Boeing, pesawat terbang. Nike, sepatu dan pakaian olahraga. Coca-Cola, minuman. Sony, barang elektronik. Yang kedua, perusahaan dagang. Carrefour, barang kebutuhan sehari-hari. Kids Station, mainan. Electronic City, barang-barang elektronik. Lunch and pakaian. Amazon.com, buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. 3. Perusahaan jasa. Di sini hiburan, Garuda Indonesia, transportasi, Marriott Hotel, Citibank, keuangan dan perbankan, Telkomsel, telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, korporasi atau perseroan terbatas, yang biasanya disingkat dengan istilah PT. Keunggulan dari perusahaan perseorangan ini adalah 1. Kemudahan pengaturan. Kenapa mudah dalam pengaturan? Karena di sini usaha ini milik kita sendiri, maka terserah kita yang mengelola mau kita apakan, tergantung kita yang jadi bosnya. 2. Biaya pengelolaan yang rendah. Jika kita membuka suatu usaha, tidak memerlukan biaya yang tinggi. Kita bisa memulai dari nol atau biaya yang sedikit. Kelemahan. Sumber daya keuangan yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena modal kita kecil, hanya dapat bergerak di seputaran saja. Lain halnya jika modal kita besar, bisa melebarkan usaha ini ke level yang lebih besar. Kewajiban yang tidak terbatas. Karena ini milik kita sendiri, maka maju tidaknya perusahaan tergantung kita yang mengelola. Kalau kita rajin, maka perusahaan akan terus bisa berkembang. Selanjutnya, persekutuan. Persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang. Di sini dicontohkan ada toko Ani dan Tini. Keunggulan sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Tambahan keahlian manajemen. Kelemahan kewajiban yang tidak terbatas. Karena yang mengelola adalah 2 orang, maka perusahaan ini
dikelola oleh dua pemikir, yaitu si Ani dan Tini. Karena ini hanya melibatkan dua orang, bisa dibilang kewajiban masih tidak terbatas karena hanya dikelola oleh dua orang itu sendiri. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Jika Anda memiliki suatu perusahaan berbentuk PT, maka disebut perusahaan korporasi. Di sini dicontohkan ada PT Makmur. Keunggulan, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahan, pengenaan pajak ganda. Pajak ganda nominalnya tidak kecil, pajaknya besar karena PT merupakan perusahaan berskala besar. Strategi bisnis. Jadi, dalam mengelola perusahaan itu, kita membutuhkan suatu strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Contohnya strategi biaya rendah, strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Ini bukan kekurangan, tapi ini merupakan sebuah strategi. Kenapa? Karena kita memberikan harga yang lebih rendah pada konsumen agar para konsumen tertarik untuk membeli di sini. Misalkan Lion Air, tiketnya lebih murah daripada Garuda Indonesia, makanya Lion Air dapat menyentuh segmen-segmen konsumen yang mencari tiket dengan harga yang lebih murah. Yang kedua yaitu air mineral fit. Air mineral fit lebih murah daripada Aqua, makanya dia dapat menyentuh segmen-segmen konsumen yang mencari harga air mineral yang lebih murah. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Strategi ini menjual produk dengan harga yang mahal karena dia menjual kualitas. Di sini menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau keunikan. Dia layak untuk dibayar dengan lebih mahal, misalnya yaitu desainer Bian dan Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Bisa dibilang ini adalah rantai. Kurang lebih seperti rantai makanan, tapi ini berbeda lagi. Rantai di sini meliputi input, proses, dan output. Pada rantai nilai sebuah perusahaan ini ada proses input, maka diinputkan barangnya, lalu proses bisnisnya seperti apa, lalu outputnya berupa produk atau jasa yang kemudian dinilai oleh pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. 1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan
Ada pihak internal yaitu pemilik, manajer, karyawan. Dan eksternal, pelanggan, kreditor, pemerintah. 2. Menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini terbentuk sistem informasi akuntansi atau biasanya disingkat dengan istilah SIA. Selanjutnya, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. 5. Menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini disusun menggunakan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Di sini menyangkut pihak yang berkepentingan yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. 1. Hindari pelanggaran etika yang kecil. 2. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. 3. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, pada prinsip ini dipisah di antara entitas usaha milik perusahaan dan milik pribadi. 2. Konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Jadi, semuanya itu harus dicatat. Keluar masuknya uang agar terlihat jelas rugi labanya. Selanjutnya, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Jadi, tidak didasarkan pendapat. Objektif haruslah jelas. Kalau berdasarkan pendapat, namanya adalah subjektif, bukan objektif. 4. Konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Dalam membuat laporan keuangan, kita harus mencantumkan nilai mata uang. Apakah dalam rupiah, atau dalam bentuk dolar, atau dalam mata uang negara lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.